Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau sedikit bahas ya tentang masalah katuragan, terutama pegangan yang mendasari perbedaan antara burung merpati balat, merpati tinggi kolong, kolong bebas ya, kolong meja, dan merpati tomprang. Nah, sebenarnya ini salah satu video yang sering di request banyak teman-teman dan banyak yang WhatsApp dan banyak yang inbox lah ibaratnya. Bang, perbedaannya apa sih gitu ya? Karena saya kan waktu itu pernah jelasin gitu. Jadi perbedaannya itu sebenarnya di permainannya. Semua burung itu bisa dimainkan balap dan bisa dimainkan kolong. Tapi mungkin nanti kan ada kecenderungan. Ini cocok yang dimainkan kolong yang kayak gimana? Cocok yang dimainkan balap kayak gimana? Nah, itu pasti nanti ada kecenderungan. Termasuk kemarin diskusi di grup ya, grup WhatsApp Dunia Hobi. Ini diskusinya cukup menarik. Jadi mungkin teman-teman simak aja ya, ini chat-chatannya. Ya, ini sih semua burung bisa dimainkan balap dan tinggi gitu, ibaratnya ya. Apalagi kita nggak tahu, misalkan ini khususnya buat teman-teman yang milih di pasar ya, jadi kita nggak tahu burungnya kayak gimana, indukannya kayak gimana. Jadi ya udah, ini burung kayak gini gitu, nanti cocok dimainkan balap atau mainkan kolong ya, itu kan kita nggak tahu ya, tinggal mainin aja. Nah, tapi mungkin masih agak sedikit penasaran atau mengganggu pikiran teman-teman. Jadi sebenarnya perbedaannya apa sih gitu ya. Nah, kali ini saya mau sedikit bahas yang lebih spesifik, karena yang video pertama itu memang pembahasannya umum dan pertanyaan umum, perbedaan burung balap dan tinggi. Ya sebenarnya banyak perbedaannya ya, selain dari permainan dan sebagainya. Nah, kali ini saya mau sedikit bahasnya tentang katuragannya. Apa sih perbedaan yang mendasari bahwa burung ini cocok dimainkan tinggi, burung ini cocok dimainkan kolong. Walaupun memang ini video yang agak sedikit saya hindari ya, karena gimana ya, kadang ada miskom. Jadi misalkan ini pegangannya empuk ya, empuk itu seperti apa gitu, rabahan kita itu kadang verbal dan rabahan itu kadang nggak cocok, maksudnya nggak, kurang dipahami gitu ya. Anaknya ngeraba langsung sendiri, oh kayak gini tuh yang namanya empuk kayak gini, ini yang namanya tulang kasar begini, ini tulang halus begini. Jadi kalau untuk di video atau di artikel mungkin agak sedikit susah yang jelasinnya, cuman ya mungkin bisa menjadi sedikit gambaran buat teman-teman gitu ya. Seenggaknya buat pengantar lah ya, gampang teman-teman nanti ulik sendiri. Oke, langsung aja ya teman-teman. Yang pertama, burung balap. Ini salah satu burung saya, Megalodon, karena warnanya megan, darahan Ramadan ya. Ini salah satu indukan di kandang yang memang apa namanya, sudah terbukti lah, sudah teruji anakannya mayoritas juara. Jadi untuk progenitasnya sudah bagus. Nah, ini contoh sampel badannya kayak gini ya. Yang pertama, burung balap itu biasanya badannya bidang. Jadi ininya besar ya. Dadanya itu bidang seperti binaragawan. Nyampe ke sini atau ngejantung ya. Jadi jantungnya itu ini gede banget, di sininya gede banget, sininya mengecil. Tapi di sini gede banget. Kalau dipegang bawahnya kayak gini, ini pinggang itu penuh ngisi, di sini full. Jadi pinggangnya itu nggak tepos ya, full ngisi, pinggangnya ngisi. Dan kalau diraba agak sedikit seperti ini, bagian dada atau bagian sininya ya, ototnya itu full otot. Jadi si kerangka itu kerasa banget diselubungi otot yang tebel, yang empuk ya. Dan tulangan ini mayoritas sedang sampai empuk. Jadi jarang ya, bukannya nggak ada, jarang yang saya temuin burung balap yang tulangannya kasar dan juara, jarang. Walaupun ada tapi saya jarang nemu gitu ya. Yang seringnya itu sedang sampai empuk, dan ini otot dadanya ngisi ya, full. Biasanya gitu ya kalau burung balap begitu. Karena kenapa? Otot ini berfungsi untuk gini ya, apa sih? Terbang nyeprin gitu, terbang nyeprin, cas gitu. Nah, terbang nyeprin itu butuh otot yang besar. Ibaratnya kalau lari sprint
100 meter dibandingkan maraton yang 1000 meter itu lebih capek sprint yang 100 meter, karena memang dari 100 meter itu kita ngeluarin tenaga full gitu ya, jadi otot itu semua bergerak. Nah, beda dengan maraton yang agak nyantai. Nah, itu makanya kenapa burung-burung balap yang sering juara, terutama juara-juara 1000 meter ke atas ya, 1 kilometer ke atas jaraknya, itu rata-rata badannya empuk-empuk ya, empuk-empuk, tebel-tebel ototnya gitu. Nih burung balap ya, pegangan burung balap umumnya seperti ini. Mungkin bawain contoh lagi nih yang lainnya. Nah, ini burungnya Agus Benetton. Nah, ini sering juara seri-serian, saya ambil buat indukan, jadi udah tidak diragukan lagi lah. Pegangnya sama, mirip, cuman ini ototnya tebelan yang tadi yang megang, cuman ini badannya sedikit panjang. Nah, kalau badan itu umumnya disesuaikan dengan rangka ya, jadi proporsional gitu ya. Semua burung sebenarnya seperti itu, proporsional, ada yang panjang, ada yang sedang, tapi yang penting sih itu ya, pegangan sininya besar, ototnya kerasa full otot lah ibaratnya tuh ya. Mungkin ibarat motor itu, mungkin kalau burung balap itu motor ninja ya, atau motor GP lah, motor GP. Ya, selanjutnya burung kolong ya, walaupun saya memang bukan bidangnya di kolong, cuman gini-gini juga saya sering ngeraba burung kolong ya, terutama yang udah sering juara ya. Kadang dulu apalagi waktu saya kuliah, saya sering ngerabain burung-burung yang juara. Kadang juara nonton di lapak ada yang juara, saya izin megang gitu ya, yang turunnya bagus, yang tembaknya yang door gitu ya, saya sering megang, izin dulu ke yang punya, saya sering megang. Walaupun ya, jadi minimal ya, saya agak sedikit tahu patokannya gimana pegangan burung-burung kolong pada umumnya gitu. Nah, burung kolong ini ilustrasi aja, ini soalnya burung bandangan saya nggak paham, tapi badannya mirip-mirip burung kolong. Burung kolong biasanya pegangannya itu agak ramping, jadi si ininya itu nggak terlalu ngelebar, jadi nggak terlalu bidang, nggak terlalu ngelebar kayak burung-burung balap. Ininya agak sedikit ramping ya, agak sedikit ramping memanjang ke belakang. Nah, untuk mayoritas biasanya pegangan ini juga kasar ya, jadi si otot kalau diraba gini yang kerasa bukan daging, bukan otot, yang kerasa itu tulang. Jadi tulangannya kasar biasanya ya, kasar-kasar tulangannya. Kenapa kasar? Karena untuk ngebom ke bawahnya itu lebih berani. Burung-burung yang kasar itu mau tes sama ngebomnya itu lebih berani ya. Tapi kalau burung kolong ini, kolong bebas ya, kolong bebas itu ngebuangnya ya memang kasar-kasar, ngebuangnya bebas ya, yang penting ke bawah, nggak tempat betina. Biasa itu ya, burung-burung kasar itu rata-rata seperti itu. Dan body biasanya kalau diperhatiin bodinya itu agak sedikit memanjang ya, mayoritas ya. Ada juga yang badannya pendek, tapi yang sering saya jumpai itu agak sedikit ramping, memanjang, tulangannya kasar ya, tulangannya kasar, dan pegangan juga nggak terlalu empuk ya, ininya tuh dagingnya nggak terlalu empuk, karena mungkin dia nggak terlalu ngejar di sprint ya, karena dia terbangnya agak ngedikit ngelambung. Mungkin teman-teman ada yang kepikiran, wah ngelambung juga kan butuh tenaga, butuh otot yang besar. Betul memang, tapi terbang ngelambung dan terbang lurus itu tenaganya yang dikeluarin itu lebih besar terbang lurus. Ibaratnya kalau ngelambung itu ibaratnya maraton ya, atau mungkin teman-teman mau nggak percaya, uji coba aja ya. Kita ngelempar bola, misalkan bekel atau bola kastik ya, secara lurus vertikal, ces gitu ya, lurus aja, ces, lurus. Itu biasanya tenaga yang kita keluarin itu misalkan dilempar ya, paling lemparnya nyampe misalkan 50 meter dengan tenaga berapa newton gitu ya. Nah, coba teman-teman lambungin 45 derajat ya, atau ngelambung terbangnya, ngelempar ngelambung seperti ini dengan tenaga yang sama, sudut 45 derajat. Itu kemungkinan nyampainya itu lebih jauh ya dibandingkan yang lempar datar gitu. Jadi mungkin gambarannya seperti itu ya. Atau mungkin ibaratnya kalau terbang lambung itu kayak maraton ya, jadi nggak terlalu nyeprin, yang penting tinggi ya, jauh, tapi bisa kuat jauh.
Nah itu ya, mungkin seperti itu. Jadi tulang kasar ini biasanya itu buat motes dan ngebom ke bawahnya itu lebih enak ya. Ngebom ke bawahnya itu lebih enak, lebih berani lah ya, rata-rata lebih berani. Itu teman-teman. Jadi itu ya. Ini kolong bebas. Lalu yang ketiga untuk kolong meja. Ini sebenarnya jujur aja ya, secara pribadi saya belum pernah ngeraba burung kolong meja, karena selama saya muter-muter lah ibaratnya berpetualang itu nggak pernah nemu burung mejaan gitu. Jadi jarang burung mejaan gitu. Nah, tapi ini masukan dari Om Doni ya, dari Banjar gitu, katanya ini burung kolong meja dan kolong bebas itu beda pegangannya, terutama di bagian serat ototnya. Nah, ototnya ini ilustrasi aja ya, mungkin mirip-mirip seperti ini. Ototnya burung kolong meja itu lebih lentur, ininya lebih lentur dengan tulangannya sedang. Jadi tulangannya nggak terlalu kasar, sedang, dan ininya lentur ya. Ototnya katanya lentur gitu. Itu karena apa? Untuk kontrol ke betinaan gitu ya, untuk kontrol ke betinaan. Jadi nggak ngebuang nembaknya. Beda sama kolong bebas, karena kan yang penting masuk ke patek ya, masuk ke kolong. Mau ngebuangnya di betina kah, mau di mana kah, yang penting masuk ke kolong. Nah itu biasanya tulangan kasar karena lebih berani bek. Nah kalau misalkan burung kolong meja itu harus kontrol burungnya. Jadi milih biasanya katanya yang dagingnya itu agak sedikit empuk di sininya ya, otot dadanya itu agak sedikit lentur, atau mungkin kata dia bilangnya kalau misalkan burung kolong bebas itu kayak smackdown, bek ke bawah ya. Kalau burung kolong meja itu kayak kungfu, jadi walaupun tembak tapi harus kontrol gitu ya. Jadi pilih yang sedikit empuk ininya, lincah gitu ya. Itu teman-teman. Nah yang terakhir burung tomprang. Sebenarnya ini juga bukan rabaan saya ya. Ini info dari Om Ardi, terutama Om Ardi yang main tomprang dulu ya. Ini sharing-sharing aja waktu saya lagi belajar ya di kandang Jatinegara. Lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Pas itu si bos Jatinegara beli pilar mas dulu tuh ya. Saya ingat pilar mas. Nah pas ngeraba pilar mas dia bilang, loh kok pegangannya kayak burung tomprang. Jadi kesimpulan yang saya tangkap, burung tomprang itu mirip-mirip burung balap, hanya saja permainannya berbeda. Soalnya teknik mainnya juga sama ya, teknik mainnya itu sama. Urusan tinggi atau datar itu biasanya tergantung ke karakter dan pelatihan ya. Jadi burung sering dilatih naik ya, itu lama-kelamaan juga nanti lama-lama tinggi ya. Untuk mentil dan sebagainya itu karakter. Jadi pegangannya itu mirip burung balap. Jadi katanya bodinya itu rata-rata otot ya, terus agak sedikit besar, biasanya burungnya agak sedikit besar biasanya. Dan biasanya selarnya lebar-lebar. Itu aja sih teman-teman ya. Saya mungkin agak sedikit kurang lengkap ya untuk tomprang dan kolong meja, karena ini bukan rabaan saya pribadi yang ibaratnya saya berani bilang gitu ya. Ini hanya info dari kawan-kawan yang main untuk melengkapi video ini saja ya. Nah silahkan sisanya, mungkin teman-teman barangkali masih penasaran, coba aja raba-raba beberapa burung yang juara ya, terutama yang dibolehin ya, izin dulu coba diraba burungnya, atau main ke kandang-kandang besar, coba juga diraba beberapa indukan atau player yang udah sering juara di sana. Gitu teman-teman. Ya teman-teman, itu tadi sedikit gambaran yang membedakan antara beberapa burung yang sering dimainkan. Pada dasarnya semua burung bisa dimainkan di semua permainan, tergantung pelatihan dan karakter burungnya sendiri ya. Tapi mungkin nanti lama-kelamaan ada kecenderungan pegangan seperti apa dan pegangan yang kayak gimana yang biasanya cocok di permainan tertentu ya. Tadi udah saya jelasin beberapa juga yang lainnya ya. Untuk selar, mata, kaki, lain-lain sebagainya itu sebenarnya mengikuti ya. Jadi
nggak berarti beda jauh lah, 11-12 lah ya. Mungkin ada sedikit perbedaan di selar ya. Selar kalau balap itu bisa yang lancip, bisa yang bundar, bebas. Kalau yang polong biasanya bundar-bundar ya, katanya biasanya bikin tinggi. Itu saya nggak tahu karena belum nyoba secara langsung gitu ya, jadi belum berani. Cuman saya ngasih tahu pendapat beberapa senior yang udah ngasih tahu saya gitu. Nah itu aja teman-teman ya. Jadi sisanya sih mengikuti lah, saya mengikuti. Yang penting itu tadi posturnya aja, postur tubuhnya, postur otot, dada, kerangka, tulang ya. Itu aja yang penting ya. Jadi dasar perbedaannya itu selain di permainannya ya. Jadi ini kita bahas katuragan. Jadi perbedaan katuragan rata-rata kecenderungannya seperti itu. Ya teman-teman, semoga bermanfaat. Mungkin agak sedikit rancu ya karena pegangan kita sama omongan kita itu kadang nggak sinkron gitu, nggak tahu kayak gimana. Ya mungkin buat gambaran aja, silakan ya teman-teman terawang sendiri. Oke, semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.